Oke, salam jumpa kembali para siswa sekalian. Kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu share hosting server ya, berkenaan dengan materi yang sudah saya tuliskan. Di sini ingin memperjelas kembali bahwasannya seperti ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita mau cari informasi di internet gitu ya, kita sudah tahu bahwa pasti kita akan menuju sebuah halaman-halaman ya, halaman-halaman website yang bisa dilihat dari manapun di seluruh dunia. Nah, di balik semua itu, masing-masing website yang biasa kita buka ya, itu terpasang atau ditempatkan pada sebuah layanan hosting ya, sebuah layanan hosting agar halaman-halaman tersebut bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Oke, jadi sekarang kita akan bicara tentang eh, bagaimana sih sebuah website itu atau halaman-halaman itu bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Oke, jadi begini, eh, ketika kita membuat sebuah website ya, dulu bisa kita buat secara offline dulu di komputer gitu ya. Kita buat menggunakan script HTML maupun PHP, menggunakan aplikasi tertentu untuk membuat website begitu ya, ada banyak sekali. Contohnya misalnya pakai Dreamweaver, kemudian bisa juga menggunakan sistem offline CMS gitu ya. Nah, setelah itu selesai dibuat, baru kita akan upload ke sebuah penyedia layanan hosting ya. Ada banyak penyedia layanan hosting di dunia. Nah, jadi agar website yang sudah kita buat secara offline tadi bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia begitu ya. Nah, oke, jadi di sini yang ingin saya jelaskan tentang penyedia share hosting itu dulu. Nah, jadi di sini kebetulan di layar ya sudah saya tampilkan perusahaan yang menyediakan layanan hosting ya, seperti ini rumahweb.com ya. Kebetulan saya juga menempatkan beberapa website pada layanan rumah web ini ya. Kemudian ada juga di sini sudah saya buka tab ya, ada Niaga Hoster ya. Ini adalah dua contoh saja yang saya tampilkan di sini, merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan share hosting server ya, di mana kita nanti bisa menempatkan website buatan kita ke layanan yang mereka punya. Oke ya, jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih di dalamnya begitu ya. Nah, dari dua ini, dari dua penyedia layanan share hosting ini merupakan penyedia layanan berbayar tentunya ya. Jadi ketika kita punya website ataupun aplikasi berbasis web ya, jadi ketika kita ingin online kan, maka kita harus menyewa di salah satu penyedia layanan yang kita pilih. Ya, di sini saya cuma tampilkan dua saja. Ya, contohnya di sini mereka memberikan keterangan ya tentang layanan mereka. Kemudian kita bisa memilih salah satu layanan yang ingin kita gunakan. Nah, termasuk di sini selain dia menyediakan hosting atau untuk menempatkan file aplikasi berbasis web milik kita, dia juga menyediakan nama domain sekaligus ya. Jadi nama domain kita bisa pilih di sini. Kita bisa masukkan nama domain yang kita inginkan di sini, kemudian kita search apakah nama domain tersebut sudah ada yang pakai atau belum. Ya, karena nama domain di seluruh dunia tidak boleh ada yang sama. Ya. Tetapi yang boleh sama itu bagian belakangnya saja. Misalnya ada nama domain dengan nama nobel.com begitu ya, nobel.com. Ketika sudah ada orang yang menggunakan, maka kita tidak bisa lagi menggunakan nama domain tersebut. Nah, tetapi kita masih bisa menggunakan nama Nobel tetapi dengan akhiran ya, atau extension belakangnya itu misalnya .xyz atau .web.id begitu ya, dan itu memiliki perbedaan harga. Ya, di sini misalkan saja ya, saya misalnya
ketik seperti ini, saya mau cari nama domain nobel.com begitu ya. Ketika anggap saja ketika saya mau menyewa layanan dari penyedia layanan ini, saya memilih dengan nama domain seperti ini. Kemudian saya coba search. Nah, seperti ini ya. Kita akan ditampilkan apakah nama domain yang kita inginkan itu masih bisa kita beli gitu. Nah, di sini tampil bahwa nobel.com ini merah ya, not available, artinya sudah ada yang menggunakan. Begitu juga dengan nobel.id. Begitu juga dengan nobel.net ya. Jadi ini karena namanya memang umum sekali begitu ya. Nah, begitu juga ternyata nah ini dari sekian banyak di sini masih tersedia yang namanya nobel.my.id ya. Dimana kalau kita mau beli domain ini, atau bukan beli ya, sebenarnya menyewa ya, karena dia tiap tahun harus dibayar ulang begitu. Per tahunnya adalah 12.000, jadi cukup murah ya, cukup murah, 12.000 per tahun. Nah, ini bisa kita beli. Terus apa hubungannya dengan hosting ya? Nama domain ini adalah di mana nanti aplikasi berbasis web kita itu nanti dipanggilnya dengan nama domain ini ya. Atau misalnya dengan nama domain yang sudah ada seperti ini ya. Ini gunanya nama domain. Tetapi ketika kita mau cuman hosting saja ya, hosting saja itu bisa. Ya, jadi kita misalnya beli hosting tempat penyimpanan saja tanpa nama domain itu bisa, atau sebaliknya kita beli domain saja tanpa hosting itu juga bisa ya. Nah, itu nanti kaitannya penggunaan tertentu. Biasanya ketika kita mau hosting pasti kita membutuhkan juga yang namanya nama domain ya. Nggak mungkin kita hosting kemudian nggak bisa, nggak punya nama panggilan demikian ya. Ada alternatif di mana ketika kita hostingnya atau menempatkan filenya pada layanan rumahweb.com ini misalnya, tetapi nama domainnya kita beli dari layanan yang lain, itu bisa, nanti bisa dikoneksi begitu ya. Nah, atau misalnya sebaliknya, kita nggak beli hostingnya di sini, kita cuman beli nama domainnya saja, seperti yang sering saya lakukan. Saya cuman beli nama domainnya, nama domain kan murah begitu. Oke, ini saya tutup dulu ya. Kalau kita beli nama domain .com ini harganya kisaran 150.000. Sementara kalau yang .web.id itu harganya Rp60.000. Nah, biasanya untuk agar supaya kita mendapatkan harga yang murah, kita bisa beli nama domain saja, misalnya Rp60.000 ya, nobel.web.id, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian hostingnya kita pakai hosting gratisan. Nah, itu bisa dikoneksikan untuk mempermurah biaya begitu ya. Kalau misalnya saja ini kita gunakan sebagai website yang mungkin baru uji coba begitu, atau misalnya belum profesional, misalnya kalau kita mau bikin toko online ya, toko online tetapi yang murah meriah, tetapi nanti seiring dengan perkembangan kalau kita ingin beli nama domain kemudian hostingnya juga sekalian, nah itu nanti bisa dibeli belakangan begitu ya. Nah, jadi kembali ke penyedia layanannya, baik itu niaga hoster ataupun rumah web, ini biasanya juga menyediakan pilihan apakah kita akan menggunakan server luar negeri atau dalam negeri begitu. Di sini kita bisa membuat akun dulu di rumah web, kemudian kita biasanya prosesnya adalah ketika kita membeli, atau ini saya contohkan saja ya, ketika kita beli domain begitu ya, ini sudah ada yang beli my.id tadi ya. Nah, proses belinya adalah seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik saja. Nah, ini biasanya nama domain tahun pertama gratis ya, kalau kita sekaligus membeli hostingnya juga. Ya, misalkan saja ini saya klik langsung kalau beli sama hostingnya. Ya,
Ini akan lebih mudah ya penggunaannya ketika kita beli hosting sama domain sekaligus. Demikian. Nah, kalau kita scroll ke bawah seperti ini ya. Ini juga kita bisa milih paket-paketnya. Oke, ini misalnya saya teruskan lanjut begitu ya. Lanjut. Nah, kemudian ini di sini ada pilihan apakah kita menggunakan server dari luar negeri atau dari Indonesia gitu ya. IIX ini adalah atau IIX ini Indonesia ya. Ini biasanya bisa diklik. Oh, mungkin ini pilihannya cuma satu ya. Nah, ini artinya kita mungkin dikasih milih satu aja. Oke, nah ketika sudah, nah ini ada tawaran-tawaran untuk layanan tambahannya, email dan lain sebagainya. Nah, sampai di paling bawah kita melihat bahwa kalau kita beli hosting sama domain, di mana domain tahun pertama itu gratis ya, seperti ini, harganya seperti ini. Kemudian kita tinggal centang menyetujui, kemudian kita beli, begitu ya, proses untuk membeli sebuah domain. Ya, oke, mungkin untuk apa namanya informasi bagaimana kita membeli sebuah share hosting itu seperti ini. Ya, mungkin nanti akan kita bahas kembali lebih detail di video yang lain. Nah, yang ingin saya jelaskan selain daripada pengetahuan tentang layanan di mana kita membeli layanan hosting dan domain ya, seperti ini di rumah web ataupun Niaga Hoster ya. Selain ini ada banyak ya. Ini kebetulan dua aja yang saya ambil. Kemudian ada satu yang ingin saya jelaskan, bahwasannya ada penyedia hosting dan domain gratis, tetapi ada syaratnya begitu ya. Ada beberapa syarat yang harus diketahui. Kok ada ya yang bisa atau yang mau ngasih nama domain dan hosting gratisan begitu? Ada. Kebetulan saya sudah mencoba, yaitu ini ya, di tab ketiga. Ketika kalian ingin belajar bagaimana menggunakan layanan share hosting server, itu saya sarankan membuat akun di sini ya. Oke, ini saya tutup aja ya. Tabnya saya tutup aja. Nah, alamatnya yaitu ini ya, infinityfree.net ya, seperti dengan namanya, Infinity Free. Artinya gratis gitu ya. Tetapi sebenarnya di dalamnya juga ada layanan yang berbayar. Sebenarnya kita disuruh nyoba gitu ya, nyoba kalau misalnya kita puas, kita ingin meningkatkan layanannya, kemudian kita diharapkan membeli layanan mereka. Tetapi di sini kita bisa kok menggunakan free selamanya. Bahkan dia menyediakan sekaligus nama domain yang gratis. Kita satu akun diberi 3 nama domain gratis. Ya, nanti nama domainnya, tetapi apa namanya, extension belakangnya itu ditentukan oleh mereka. Oke, nanti akan saya perlihatkan ketika saya masuk ke kontrol panel hosting yang saya punya. Oke, kebetulan terlewat tadi ya. Setelah kita membeli layanan hosting ataupun domain, kita nanti akan dapat satu username dan password untuk masuk ke layanannya. Ya, dimana nanti kita mengunggah atau mengupload file-file kita melalui panel-panel tersebut ya, kontrol panel. Nah, ini berkaitan dengan kontrol panel yang ada pada materi yang sebelumnya ya, tentang kontrol panel hosting. Nah, di sini ketika kita sudah membuat akun ya. Oke, ini saya agree dulu. Nah, ini di sini kita bisa buat akun ya. Nah, ini sign up now. Jadi kita bisa buat akun di sini. Baik, kebetulan saya sudah punya satu akun ya. Jadi saya mau perlihatkan. Ini masuk ke client area ya. Oke, nah jadi kalau kita sudah dapat username dan akun, kita masuk di alamat ini, app.infinityfree.net/login ya. Nah, di sini saya
peragakan. Ya, kebetulan saya punya satu akun ya. Oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke client areanya ya. Oke, nah ini bisa dilihat, ini adalah layanan gratis yang saya gunakan. Kita mendapatkan tiga apa namanya tiga akun untuk membuat tiga hosting dan tiga domain. Nah, seperti yang tampil di sini, kita bisa menggunakan nama domain .rf.gd ya yang disediakan. Nah, cukup pendek sebenarnya. Cukup pendek. Nah, ini kebetulan ada satu akun yang memang tidak aktif ya atau belum saya gunakan. Jadi saya baru menggunakan dua. Seperti di sini tampak ya, di sini ada contohnya ppdb.rf.gd. Jadi kalau saya buka di sini ppdb.rf.gd, oke ya. Ini salah satu contoh yang saya pakai untuk mencoba sebuah aplikasi berbasis web, yaitu contohnya web ppdb ya. Nah, seperti ini. Artinya ini sudah bisa diakses di seluruh dunia ya. Ini gratis, gratis. Nah, kemudian satu lagi ada contohnya ini ya. ppdb smkpb. Nah, ini adalah 100% gratis dengan layanan yang unlimited sebenarnya ya. Untuk penyimpanannya sendiri unlimited, sedangkan kalau kita beli itu biasanya yang unlimited itu mahal. Nah, ini ya aplikasi berbasis web yang saya hosting secara gratis di infinityfree.net. Oke, langsung aja. Kok bisa gratis ya, Pak? Ya, karena dia memberikan kita iklan-iklan ya, iklan-iklan sponsor dari Infinity Free. Tetapi di sini memiliki keterbatasan kalau trafficnya tinggi ya, kalau trafficnya tinggi atau misalnya halaman ini nggak pernah ada yang akses, dia dalam 3 bulan kalau nggak salah itu akan disuspend atau dimatikan begitu. Sekarang saya contohkan masuk ke yang ini ya, ini domain yang kedua ya, domain yang kedua kita masuk ke kontrol panelnya. Nah, ini saya klik di tombol manage ini ya, tombol manage. Oke, ini iklannya close ya, saya tutup. Nah, ini adalah tampilan berikutnya. Di sini kelihatan ya IP address, kemudian kita juga sebenarnya bisa bikin subdomain, kemudian untuk merubah password juga bisa di sini. Nah, oke, selanjutnya kita bisa masuk ke file manager ya, file manager atau ke kontrol panelnya langsung. Ya, ini saya masuk ke kontrol panelnya. Hosting ini juga saya gunakan hanya untuk uji coba sebuah aplikasi saja gitu. Artinya tidak benar-benar saya gunakan. Nah, jadi kalian juga kalau ingin belajar bagaimana menggunakan kontrol panel hosting, share hosting ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya yang dinamakan dengan share hosting tersebut adalah di mana kita bisa hosting bersama dalam satu server yang sama ya. Di mana kita tidak saling mengganggu antar pengguna yang lain, di mana para pengguna tersebut memiliki kontrol panel sendiri-sendiri. Oke, inilah kontrol panel yang bisa saya tampilkan untuk mengatur website kita ya. Nah, di sini ada layanan FTP-nya, jadi kita bisa connect melalui FTP. Kemudian di sini ada tampil database ya, untuk membuat database dari aplikasi berbasis web kita, apakah itu berbentuk website atau aplikasi begitu. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada Softaculous Application Installer ya. Kalau misalnya kita dari awal kita ingin membuat sebuah website menggunakan otomatisasi script yang ada, itu kita bisa
Misalnya buat menggunakan WordPress, kemudian menggunakan CMS yang sudah disediakan, kita bisa masuk ke sini. Ya. Misalnya kita ingin menggunakan Drupal, kemudian Joomla, begitu ya. Misalnya kita mau pasangkan di layanan ini, kita mau menggunakan salah satu script tersebut, bisa ya. Jadi di cPanel penyedia atau kontrol panel penyedia hosting tersebut, itu juga sudah terintegrasi dengan script-script ya. Jadi dimanapun kita sewa layanan sekarang itu sudah dimudahkan ketika kita ingin menginstal aplikasi berbasis web dengan mudah. Jadi kita menginstalnya gampang. Nah, di sini tampil ya. Misalnya kita mau install WordPress di layanan kita gitu. Ini kita tinggal pakai tombol lewat sini aja diinstal gitu, atau Joomla. Di sini CMS atau Content Management System yang populer itu sudah disediakan. Atau kita mau buat website forum ya, kita bisa menggunakan MyBB, atau biasanya ada PHPBB juga. Nah, ini kalau mau bikin toko online ada nih, pakai OpenChart ya, tapi ini berbahasa Inggris ya. Ini sudah lengkap. Kita bisa menggunakan install lewat sini ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah tersedia. Nah, misalnya kita mau pilih forum, kita mau bikin website forum. Nah, ini udah banyak sekali, ada PHPBB, ada ini, kita bisa pilih dari sini. Kemudian kalau mau bikin website profile bisa menggunakan di sini. Bisa menggunakan jumlah dan lain sebagainya, ada semua. Oke ya, mudah ya. Nah, ini fungsi dari kontrol panel di layanan hosting ketika kita sudah membeli atau menyewa layanan hosting ya. Nah, demikian. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, ini adalah mungkin pada video yang lain ya, pada video yang lain bagaimana penggunaan daripada kontrol panel ini ketika kita menginstal sebuah script CMS ya. Mungkin akan saya buatkan video membuat sebuah CMS misalnya Joomla begitu ya, menggunakan kontrol panel ini. Jadi untuk sementara pada video share hosting ini kalian cukup mengenal dulu seperti apa sih layanan share hosting server ya, seperti ini ya kontrol panelnya, dimana tiap-tiap pelanggan ketika dia membuat akun itu berada pada satu server, tapi digunakan oleh banyak orang ya, ratusan bahkan mungkin ribuan atau lebih ya dalam satu server ini, yang dinamakan dengan share hosting atau server berbagi. Keutamaannya yang jelas murah ya, murah, sewanya murah karena dalam satu server digunakan oleh banyak pengguna. Ya, nanti berbeda lagi dengan yang namanya VPS atau Virtual Private Server dan Dedicated Server atau colocation ya. Jadi ada beberapa macam jenis server, tetapi yang umumnya digunakan oleh pemilik daripada website biasanya menggunakan share hosting seperti ini ya, kecuali memang kalau nanti trafficnya atau kliennya sudah besar sekali, mungkin dia akan menggunakan VPS atau Virtual Private Server. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk perihal yang lain mungkin bisa ditanyakan kembali ya. Nah, jadi kalian juga bisa mencoba-coba nanti membuat sebuah website menggunakan layanan Infinity Free ini. Yang saya ingin sampaikan terakhir adalah layanan, misalnya kita hosting ya, kita nggak pakai untuk membuat website, tapi kita memanfaatkan untuk media penyimpan saja, atau kita gunakan sebagai FTP atau buat nyimpan-nyimpan file saja. Tetapi saya nggak tahu ya kalau di layanan gratis ini apakah diperbolehkan untuk menyimpan file seperti itu secara aman begitu, karena namanya gratis ya, itu pasti ada kekurangannya. Nah, ini di sini ada keterangan-keterangan dari domain kita. Kemudian di sini dikatakan MySQL ya, database yang saya gunakan satu dari Unlimited. Artinya dia menyediakan database MySQL Unlimited, disk free Unlimited. Nah, ini yang saya katakan dapat penyimpanan unlimited, bandwidth-nya juga unlimited.
ya. Tapi ada kekurangan lain ya. Waktu itu pernah saya gunakan untuk aplikasi berbasis web untuk e-learning. Itu dia langsung kita diperingatkan apa trafficnya terlalu tinggi sehingga kita langsung di suspend gitu ya. Karena kita layanan gratis sehingga traffic terlalu tinggi ternyata tidak diperbolehkan begitu. Baik, ini saya close dulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi tambahan tentang share hosting server ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa share hosting server itu seperti apa, kemudian bagaimana kita menggunakannya ya. Tadi sudah saya tampilkan. Kalau misalnya hanya membaca teori saja mungkin kurang berimajinasi ya. Kalau misalnya sudah saya tampilkan seperti ini, inilah salah satu contoh bagian dalam daripada share hosting server. Ya, di mana nanti masalah pengelolaannya mungkin ada pada video yang berbeda. Nanti akan saya buatkan video ketika bagaimana kita membuat sebuah website ya, sebuah website menggunakan script yang sudah disediakan di sini. Misalnya jumlah, begitu ya. Jadi nanti di sana akan kelihatan bagaimana ketika kita membuat database-nya, kemudian mengisi websitenya, demikian. Baik, siswa sekalian, demikian materi tambahan, materi tentang share hosting server. Terima kasih.